Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat sehat ya untuk bisa hadir dalam acara perkuliahan kita melanjutkan materi yang insya Allah ini materi terakhir sebelum pelaksanaan UTS ya. Dan minggu depan sudah harus melaksanakan UTS, artinya materi-materi yang disampaikan sebelum UTS itu adalah materi-materi yang harus kalian persiapkan, harus kalian pelajari lagi ya, karena itu akan menjadi bahan dalam penyusunan soal. Harapannya juga kalian selain mempersiapkan untuk perkuliahan, untuk ujian, juga mempersiapkan secara administratif ya. Jadi karena tentunya dalam pelaksanaan UTS itu ada syarat-syarat administratifnya yang harus kalian selesaikan. Jadi jangan sampai nanti itu menjadi kendala kalian pada saat pelaksanaan UTS karena sangat disayangkan ya. Seharusnya fokus untuk mengerjakan soal tapi harus diribetkan dengan hal-hal yang belum dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, mungkin itu ya untuk mengingatkan apa-apa yang perlu dipersiapkan ya dari segi materinya, dari segi administrasinya itu harus sudah selesai. Baik, untuk materi yang akan kita review ya berkenaan dengan mata kuliah mikrobiologi. Di materi-materi sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi, banyak menyampaikan materi yang berkenaan dengan bakteri ya, dari morfologi, kemudian dari struktur seperti apa ya, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian bagaimana cara pertumbuhannya, bagaimana cara perkembangbiakannya, semuanya sudah disampaikan. Nah, untuk bab yang hari ini kita akan membahas ya berkenaan dengan isolasi, seleksi, dan identifikasi mikroba. Mungkin dari pengertiannya ada beberapa yang sudah didengar sebelumnya ya istilah isolasi karena sebetulnya isolasi ini tidak melulu tentang bakteri ya. Karena isolasi ini sesuatu yang memiliki arti yang umum. Seleksi juga begitu ya, bukan hanya diperuntukkan untuk bakteri saja. Hanya saja dari pengertian yang umum itu kita coba untuk mengambil pengertiannya lalu kita terapkan pada objeknya yaitu mikroba. Dalam hal ini adalah bakteri ya. Baik, sebelum kita banyak berbicara terkait isolasi, seleksi, dan identifikasi mikroba, kenapa ini penting sekali untuk bisa dipahami oleh mahasiswa ya? Karena kita tahu bahwasanya bakteri yang ada di dunia ini, terutama yang sudah diidentifikasi ya, yang sudah jelas secara taksonominya, itu tidak semuanya merugikan, tidak semuanya bersifat patogen. Jelas kalau yang merugikan, kalau yang bersifat patogen, kita inginnya tidak ada. Tapi itu kan hal yang sangat sulit ya, apalagi mengingat populasi dari bakteri ini peningkatannya sangat lebih cepat ya dibandingkan dengan populasi manusia atau populasi tumbuhan dan hewan. Nah, dalam hal ini kita tidak terlalu fokus saja dengan bakteri yang sifatnya patogen tadi, kita pun juga harus fokus dengan bakteri yang sifatnya kebalikannya. Justru memberikan manfaat untuk kehidupan kita, ya, terutama di bidang industri, untuk pengembangan obat, ya, atau pengembangan produk-produk lain yang memang itu tidak mungkin diambil dari bahan alam lainnya karena mengingat jumlahnya yang sedikit atau terbatas dibanding dengan bakteri yang jumlahnya lebih melimpah. Ya. Namun tentunya dalam hal ini tidaklah mudah ya mengambil apa yang menjadi bahan
alam yang itu adalah mikroba, kan mikroba juga makhluk hidup ya, jadi disebut juga sebagai sumber bahan alam ya. Itu harus ada upaya-upaya untuk memilah ya. Karena mengingat bakteri ini kita tidak mampu melihat secara langsung, jadi jangan sampai salah ambil. Kalau sampai salah ambil tentu akan menjadi malapetaka untuk kita ya, karena apa yang akan menjadi tujuan kita tidak akan tercapai. Terlebih yang salah ambil itu justru malah bakteri yang patogen. Makanya kita perlu yang disebut dengan isolasi. Ya, jadi isolasi itu bagaimana kita memperoleh bakteri yang memang betul-betul itu yang kita inginkan, yang itu dari habitat aslinya ya, yang kemudian kita coba untuk memberikan tempat secara spesial begitu ya, ditumbuhkan di tempat yang sudah kita siapkan, dan kita berusaha agar tempat itu seperti tempat aslinya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dari segi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan nutrisinya, kebutuhan ketersediaan bahan-bahan yang lain. Misalkan ada jenis bakteri yang kalau tidak ada oksigen tidak akan bisa hidup. Nah, berarti kita harus menyiapkan kondisi yang selalu ready oksigennya, atau kelembaban, atau pH, atau suhu, semuanya kita sesuaikan ya kebutuhan dari bakteri yang akan kita ambil. Tentu tujuan kita itu harus sebanding dengan upaya kita untuk bisa membuat bakteri itu istilahnya nyaman gitu ya dengan tempat yang kita siapkan. Karena kalau nggak nyaman, ingat proses pertumbuhan dari bakteri ya. Jadi ada fase lak, ada fase log. Jadi fase lak ini adalah fase di mana dia itu mencoba untuk melihat dulu kondisi lingkungannya tuh aman nggak ya, sesuai nggak ya dengan kebutuhan saya, cocok nggak ya dengan saya. Jadi dia tuh mulai akan beradaptasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kondisinya aman, kondisinya sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan lebih mudah untuk masuk ke dalam fase log, yaitu fase pertumbuhan. Fase memperbanyak diri yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan nutrisi yang tersedia. Jadi kalau fase luck ini tidak memberikan arti, ya sudah, saya nggak cocok di sini, ya sudah, berarti tidak akan mengalami proses pertumbuhan. Makanya dalam hal ini penting sekali kita menyiapkan lingkungan yang sesuai agar bakteri ini lebih mudah untuk beradaptasi dan siap untuk melakukan pertumbuhan secara eksponensial atau jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang awal. Nah, disitulah bakteri bisa menunjukkan proses yang dia itu ada kehidupan, yang di sana dia melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya ada yang ingin kita ambil dari kehidupan bakteri tersebut. Ya, jadi istilahnya itu kita memberikan support untuk mendapatkan apa yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi kalau nggak gitu nanti kesulitan ya. Jangankan mau menghasilkan produk si bakteri itu atau sesuatu yang mau kita manfaatkan, untuk tumbuh aja belum jelas. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi ya, karena ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Makanya perlu bab ini untuk disampaikan, karena itu tadi pentingnya kita ingin memanfaatkan ya bahan alam yang khususnya dari mikroba yaitu bakteri. Jadi harus paham dulu apa itu isolasi, apa itu seleksi dan identifikasi ya. Baik, itu sebagai pengantar ya untuk kita masuk ke tahap sesi tanya jawab. Di sini diupayakan sekali yang raise hand yang diutamakan atau yang diprioritaskan itu yang belum pernah dulu. Kalau yang sudah pernah itu tidak dulu atau ditahan dulu ya. Nanti kalau memang sudah tidak ada lagi yang menjawab atau tidak mau berpartisipasi, baru nanti disilahkan bagi yang mau ya. Harapannya kalian sudah ngecek ya nama-nama siapa saja yang sudah bertanya, siapa aja yang sudah menjawab gitu ya. Jadi tidak perlu saya melihat satu persatu karena itu makan waktu. Jadi saya hanya akan memanggil nama-nama yang sudah raise hand dan pastikan yang raise hand di sini memang betul-betul yang belum memberikan jawaban ya. Walaupun nanti kalau sampai ada, ya sangat disayangkan ya, berarti
toleransi atau kebersamaannya kurang ya. Jadi coba diberikan kesempatan dulu bagi mereka yang belum raise hand. Nanti kalau sudah tidak ada sama sekali yang raise hand dan sudah tidak ada yang mau lagi, baru nanti saya persilahkan ya. Baik, untuk yang pertama di sini atas pertanyaannya adalah apa pengertian isolasi mikroba dan tujuannya. Oke, di sini saya silahkan atas nama Tasya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua atas nama Septiana. Iya, Bu. Ya, bisa langsung dimulai. Nanti setelah menjawab bisa diturunkan ya raise hand-nya. Oke, silakan Tasya dan Septiana untuk bisa menjawab. Isolasi mikroba adalah mikroorganisme di lingkungan alami yang masih bersifat campuran dan diperlukan pemisahan isolasi dan purifikasi untuk mengetahui jenis, kultural, morfologi, fisiologis, dan karakteristik mikroorganisme. Bertujuan untuk mendapatkan kultur murni mikroba atau isolat. Isolat yang diperoleh selanjutnya ditumbuhkan di media agar lengkap dengan nutrisi yang dibutuhkan. Cukup, Bu. Oke, silakan dilanjut Septiana. Iya, Bu, izin menjawab. Isolasi mikroba yaitu proses pemisahan mikroba tertentu dari lingkungan aslinya dan menumbuhkan pada media buatan untuk mendapatkan kultur murni. Untuk tujuannya itu agar untuk mendapatkan satu jenis mikroba murni yang dapat digunakan dalam penelitian yang lebih lanjut. Cukup, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Apa pengertian isolasi mikroba dan tujuannya ya? Sebetulnya dengan kalian sudah tahu istilah isolasi itu apa, pengertiannya itu lebih mudah ya untuk bisa kita terapkan di objeknya adalah bakteri. Kalau kalian sudah paham apa itu isolasi, berarti kan isolasi itu kita membuat kondisi yang terpisah dari komunitasnya. Jadi istilahnya dia itu dikondisikan sendiri gitu ya, atau dalam populasi yang sama. Jadi tidak seperti di habitat aslinya. Jadi dengan begitu kita ingin mengambil bakteri yang masih kondisinya bercampur baur ya di lingkungan di luar sana yang itu masih sangat banyak jenis-jenis bakteri-bakteri yang itu bercampur yang tentunya akan sulit kalau kita tidak memisahkan. Oleh karena itu penting sekali proses isolasi ini di mana kalau kita lihat sesuatu yang sifatnya masih campuran ya itu tentunya akan lebih susah ya untuk bisa kita pilah begitu. Oleh karena itu dengan kondisi yang seperti itu kita perlu proses isolasi atau pemisahan. Kenapa? Karena memang bakteri yang ada di lingkungan itu sifatnya masih sangat beraneka ragam ya, sangat banyak, sangat melimpah dan tentunya tidak cuma satu jenis, bahkan banyak sekali atau yang kita kenal dengan campuran itu tadi. Ya. Nah, oleh karena itu diperlukan proses pemisahan ya atau dikenal juga dengan istilah isolasi. Nah, setelah diisolasi kemudian dilakukan purifikasi ya. Purifikasi itu pemurnian yang memang betul-betul bakteri yang akan kita gunakan. Jangan sampai nanti salah alamat gitu ya, tidak sesuai apa yang kita targetkan. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan ya. Selain isolasi, kita juga harus mengetahui secara karakteristiknya ya dari proses identifikasi, baik itu dari jenisnya, dari kulturnya, morfologinya, fisiologinya, dan lain-lainnya. Jadi tidak sembarangan juga kita bisa menentukan kalau bakteri itu memang betul-betul apa yang kita inginkan.
Memang dalam hal ini diperlukan pengetahuan dan skill ya yang lebih begitu. Jadi memang mereka yang banyak bergerak di bidang mikrobiologi ya, yang terutama di industri-industri yang memang sudah lihai ya berkenaan dengan bagaimana cara menumbuhkan mikroba, jangan sampai nanti terjadi kontaminasi, jangan sampai nanti kita tidak menumbuhkan apa-apa. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri itu bukanlah bahan yang terhitung murah ya. Artinya bahan-bahan yang memang diperlukan biaya yang lumayan. Oleh karena itu ini menjadi fokusnya itu terutama dalam pengembangan produk yang memang itu di skala yang besar atau skala industri baru bisa terkendalikan gitu ya. Tapi kalau secara personal ini sangat lebih sulit ya karena tujuannya pun nanti akan tidak tercapai begitu karena dibutuhkan lingkungan yang harus sesuai dengan kehidupan dari bakteri itu di lingkungan yang aslinya. Jadi tidak bisa kita menumbuhkan sembarangan. Jadi butuh laboratorium yang memang didesain khusus yang bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan bakteri tersebut ya. Atau jangan sampai nanti justru malah ada bakteri-bakteri lain yang ikut nimbrung tumbuh di situ. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Itu dalam tanda kutip mengalami kontaminasi. Artinya ada campur tangan bakteri lain ya yang ikut masuk di dalamnya. Ini bukan justru malah memberikan dampak yang positif, malah sebaliknya. Apalagi kalau itu akan digunakan untuk pengembangan produk yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini tentunya akan berbahaya. Nah, inilah pentingnya kita perlu tahu ya, paling tidak saat ini tahu bahwasanya banyak industri yang sudah menggunakan sumber alam yang itu dari mikroba ya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti obat, nutrisi, enzim dan lain-lainnya. Karena mengingat kalau itu semuanya diambil dari bahan alam yang lainnya seperti tumbuhan, hewan itu tidak akan mencukupi ya. Karena tentunya akan menimbulkan hal yang tidak baik yaitu kepunahan. Tapi kalau mikroba, kita tahu kemarin kalian sudah belajar, mikroba itu pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya, bahkan ada yang dalam hitungan menit, ada dalam hitungan detik, ya, bahkan ada kemudian dalam hitungan jam. Tentunya ini akan lebih mudah untuk bakteri itu dilestarikan lagi kalau memang memiliki peran yang positif ya untuk kehidupan manusia. Tapi kalau perannya justru malah negatif, ya kalau bisa lenyap gitu ya, karena ini akan berpotensi untuk bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, tentunya dalam hal ini untuk melakukan proses isolasi itu kita ingin mendapatkan bakteri yang memang tunggal ya. Bakteri yang memang tidak bercampur dengan jenis-jenis yang lain. Saya maunya A, ya A itulah yang harus saya ambil. Tapi kan ini bukan hal yang mudah seperti kita memilih buah jeruk di toko buah gitu ya, bukan. Kita bisa memilih-milih, oh ini buahnya manis, oh ini buahnya busuk, angin enggak seperti itu. Karena sesuatu yang tidak bisa kita lihat, inilah yang menjadi PR besarnya. Oleh karena itu memang kita butuh kondisi atau lingkungan yang memang sudah disesuaikan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat bakteri itu tidak bisa tumbuh ya. Makanya ada tahap yang dikenal dengan istilah pengkulturan. Jadi pengkulturan itu bagaimana cara kita menumbuhkan si bakteri itu ya untuk bisa ditempatkan di tempat yang kita buat menyerupai atau sama dengan lingkungan aslinya. Jadi tidak ini ya tidak membuat bakteri itu kaget dan justru malah tidak mau tumbuh ya. Jadi dari kondisi nutrisinya, dari kondisi ketersediaan oksigen kalau memang bakteri itu sifatnya aerob ya, atau kondisi pH atau yang lain-lainnya yang memang mendukung pertumbuhan dari bakteri tersebut ya. Jadi memang kita itu harus menyiapkan segala sesuatunya itu ya luar biasa ya agar si bakteri itu mau tumbuh begitu. Yang tujuannya juga itu tadi mendapatkan apa yang kita targetkan sesuai dengan tujuan awal kita mau bikin apa dari produk yang bersumber dari bakteri tersebut ya.
Nah, kemudian dengan kita mendapatkan kultur murni itu ya, jadi kultur itu nanti kan kita butuh tempat di mana tempat itu sudah didesain sedemikian rupa ya, berupa media tumbuh. Jadi media tumbuh yang memang sudah berisi dengan nutrisi-nutrisi yang lengkap, yang memang dibutuhkan oleh bakteri ya. Jadi tidak jadi salah alamat gitu ya. Kalau bakterinya suka suka jenis makanan tipe A ya kita harus menyiapkan jenis makanan tipe A. Jangan sampai kita menyiapkan makanan yang dia tidak sukai atau tidak mau sama sekali. Nah, ini berarti tidak akan bisa membuat bakteri itu tumbuh dengan baik. Ya, sama halnya dengan kalian ya. Kalau kalian ingin dibuat betah di suatu tempat, coba disediain aja fasilitas-fasilitas yang kalian sukai. Ya, pasti akan lebih mudah untuk kalian beradaptasi ya ketimbang tidak ada fasilitas-fasilitas atau ketersediaan-ketersediaan nutrisi atau makanan yang memang kalian butuhkan. Itu akan jauh berbeda ya. Sama halnya juga dengan bakteri ya. Oke, kalian sudah paham ya mengenai pengertian dari isolasi itu apa? Yang jelas isolasi itu kan memisahkan ya, memisahkan suatu bakteri dari komunitasnya, dari populasinya yang asli, yang itu ada di lingkungan ya, yang memang lingkungan alami dia, untuk ditempatkan di tempat yang memang kita buat, yang lingkungannya kita coba untuk menyerupai lingkungan tempat aslinya ya, agar tujuannya untuk mendapatkan kultur murni atau bakteri yang memang betul-betul yang kita inginkan, tidak bercampur dengan bakteri-bakteri yang lain. Nah, itu prinsip dari isolasi ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian tahu apa itu pengertian isolasi, kemudian selanjutnya apa saja sumber dan bagaimana melakukan seleksi mikroba ya. Jadi kita tahu bahwasanya bahan alam ini sangat melimpah ya. Bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari mineral dan bahkan bisa dari mikroba. Tapi dengan catatan mikroba yang berperan baik ya. Jangan sampai mikroba yang memang itu punya sifat patogen. Nah, itu kalau bisa dihindari ya. Nah, kalau yang punya peran baik ini tentu kita harus lebih banyak cari tahu sumber-sumbernya itu dari mana aja itu bakteri agar kita lebih efisien dalam mencari tempat atau wilayah yang akan kita ambil sampelnya. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan yang akan kita ambil untuk bahan obat gitu ya, itu diambilnya dari wilayah mana? Tumbuhnya di mana? Jadi kita harus tahu dulu. Ya, jadi dengan begitu akan lebih mudah untuk memperoleh jenis tanaman yang kita maksud. Jangan mencari jenis tanaman yang tidak mungkin tumbuh di wilayah tersebut. Misal tanaman apa itu pohon pinus gitu ya. Itu kan lebih banyak tumbuhnya di lingkungan yang pegunungan gitu ya, di dataran tinggi. Kalian tidak akan mudah atau mungkin sulit, bahkan mungkin nggak ada gitu ya, mencari pohon pinus di pekarangan rumah atau mungkin di apa kondisi yang tropis, kondisi yang panas itu sangat sulit ya. Artinya dalam hal ini kita harus perhatikan habitat aslinya atau lingkungannya itu sumbernya dari mana aja. Nah, ini sama dengan bakteri yang akan kita lakukan isolasi itu sumbernya dari mana aja. Oke, silakan siapa yang akan bisa menjawab di sini ya atas nama Aisyah Winda sama Retno Sulistiawati. Ada Aisyah? Ada, Bu. Oke, Aisyah. Silakan Aisyah. Sebentar, Ibu.
Maaf Ibu, izin menjawab. Sumber dari mikroba itu seperti tanah, debu, air, udara, kulit, dan selaput lendir. Lalu bagaimana melakukan seleksi mikrobanya? Sebentar Ibu. Seleksi mikroba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti screening mikroba, pengecatan gram, isolasi mikroba, dan metode cawan tuang, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Silakan Retno S. Sulistyawati. Ya, baik Bu, izin menjawab. Sumber mikroba dapat ditemukan di berbagai tempat seperti tanah, air, udara, kulit, dan selaput lendir. Mikroba juga dapat diisolasi dari berbagai sumber seperti tanah, air, sayuran, dan buah-buahan. Seleksi mikroba yang dapat dilakukan yang pertama pengambilan sampel, yang kedua pengamatan, yang ketiga pengecekan pH, yang keempat pembiakan, yang kelima inkubasi, dan yang terakhir penguncian. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga atas jawabannya ya. Apa saja sumber dan bagaimana melakukan seleksi mikroba. Jadi sebelum kita melakukan seleksi mikroba yang akan kita ambil ya, jadi kita harus tahu dulu dari mana sumbernya yang akan kita peroleh sampelnya ya. Tentunya kita tidak bisa menyamaratakan semua bakteri pasti ada. Ya kalaupun toh ada ya istilahnya itu menjadi bakteri yang secara umumnya itu memiliki karakteristik yang sama. Tapi bukan berarti kalau dia berada dalam satu sumber yang sama, jenisnya pasti sama ya, tidak ya. Jadi kita harus telaah lebih lanjut. Dan pada umumnya semua sumber yang memang itu menjadi apa namanya tempat hidupnya si bakteri ya, selama itu masih ada kebutuhan yang memang itu tersedia, sebetulnya bakteri aman-aman saja, kan begitu. Ya nyatanya sampai detik ini pun bakteri terus merajalela gitu ya, bukan sesuatu yang mengalami penurunan dari segi populasinya. Artinya memang bakteri ini lebih mudah untuk beradaptasi, terutama di lingkungan yang memang dibutuhkan bagi bakteri tersebut. Nah, apa saja sumber-sumber yang bisa dijadikan kita untuk mendapatkan sampel bakteri tersebut gitu ya, yang sekiranya jangan sampai nanti salah alamat gitu kan. Sebetulnya secara umum bisa diambil dari tanah ya, bisa diambil dari air, bisa diambil dari tanaman, hewan yang mungkin terinfeksi itu juga bisa ya, limbah atau yang lain-lainnya ya. Bahwasanya kita tahu di lingkungan kita saja yang saat ini kalian berada, di meja ya atau di tangan kalian itu sebetulnya tidak akan lepas dari keberadaan dari bakteri gitu ya. Artinya memang sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi nyata ada. Nggak kebayang aja kan kalau seandainya mata kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat mikroba, mungkin kita jijik dengan diri kita sendiri ya, karena saking banyaknya bakteri yang mudah sekali menempel dalam tubuh kita. Bahkan tidak dalam benda saja ya, tetapi di udara saja pun juga ada si bakteri itu berada. Jadi memang kondisi yang memudahkan mereka untuk bisa masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang lain ya karena memang ketersediaannya di mana-mana begitu. Makanya semuanya tergantung dari bagaimana kita menjaga kebersihan ya atau pola hygiene ya agar jangan sampai bakteri tersebut kerasan lama dan bahkan mungkin sampai berkembang biak atau bertumbuh sangat banyak. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi kalau itu adalah jenis bakteri patogen. Ya. Nah, dengan kita sudah tahu di mana kita akan mengambil sumber dari bakteri tersebut, ya,
Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses seleksi, ya. Di mana proses seleksi ini kita akan melakukan terlebih dahulu tahap isolasi, ya, yang itu diambil dari alam atau lingkungan yang nantinya akan ditumbuhkan di dalam kondisi yang memang sudah disesuaikan, nutrisinya, kondisi lingkungan hidupnya, semuanya sudah disesuaikan gitu ya, untuk memperoleh kultur murninya atau kultur yang memang di dalamnya itu memang bakteri yang sejenis dengan bakteri yang kita inginkan. Jadi tidak campur-campur itu lagi. Jadi istilahnya ya sudah fokus dengan bakteri yang akan kita kembangkan untuk penerapan pengembangan produk tertentu, apapun itu, ya. Nah, tentunya dalam hal ini kultur murni ini berarti memang dia berasal dari satu induk yang sama atau populasi yang sama. Jadi identik begitu ya. Jadi masih saudaraan gitu kan istilahnya. Karena memang dia berkoloni jadi satu atau dia bergerombol jadi satu. Makanya biasanya kalau bakteri itu mampu hidup bergerombol atau berkoloni biasanya temenan gitu ya. Biasanya dia solid dalam satu populasi yang sama, bukan dari jenis yang berbeda. Artinya dia akan memiliki karakteristik yang lebih identik dari segi morfologinya, dari segi fisiologinya. Tapi apakah cukup sampai di situ? Ya tidak, karena itu tadi dalam proses penumbuhannya dulu untuk mendapatkan kultur murni. Nah, untuk memastikan apakah benar kultur murni yang kita maksud itu adalah bakteri yang kita inginkan, maka kita harus melakukan proses identifikasi. Jadi identifikasi itu kita ingin mengetahui silsilah dari bakteri tersebut, benar nggak sih bakteri ini sesuai dengan apa yang diinginkan, kan begitu. Dari segi karakteristiknya, morfologinya, fisiologinya, dan ini tentunya tidaklah mudah ya, artinya kita harus paham dulu karakteristik morfologi dari bakteri secara umum seperti apa, dan tentunya dalam hal ini tidak semuanya dihafal ya. Kalau di lab-lab yang sudah terstandar itu biasanya sudah punya buku panduan tersendiri ya untuk mengidentifikasi dari bakteri yang sedang dikulturkan ya. Itu menggunakan manual yang kita kenal dengan istilah Bergès manual. Jadi Bergès manual ini adalah buku panduan ya yang itu nantinya akan lebih mudah untuk membedakan dari satu jenis bakteri dengan bakteri yang lain berdasarkan apa? Sifat morfologinya, sifat fisiologinya ya. Jadi sangat mudah dan jelas. Dan ini tidak cuma dari segi morfologi sama fisiologi yang memang kita pengen tahu dari segi apa namanya sel dari bakteri, tapi dari segi isolasinya ya, isolatnya yang itu berupa koloninya pun bentuknya seperti apa, tumbuhnya bagaimana, itu pun juga bisa diidentifikasi ya. Jadi paling tidak kalian tahu, oh ternyata memang perlu proses identifikasi itu. Sama halnya dengan kalian ketika ingin mengembangkan obat dari tanaman yang sudah saya sampaikan di mata kuliah lain ya. Bagaimana kalian mengidentifikasi tanaman tersebut ya, jangan sampai nanti salah. Betul nggak itu tanaman yang dimaksud ya? Jangan-jangan tanaman yang berbeda. Nah, kalau untuk tumbuhan mungkin jauh lebih mudah identifikasinya karena secara kasat matanya bisa kelihatan gitu ya, morfologi bentuk daunnya gimana, bentuk akarnya gimana, warnanya gimana. Ya mungkin kalau mau butuh secara identifikasi mikroskopis ya tinggal menggunakan mikroskop. Paling tidak data dukungnya itu ada yang bisa bersifat makroskopis ya, tidak perlu menggunakan mikroskop. Tapi kalau bakteri susah. Kalau mau ngelihat secara makronya ya mungkin kita melihat koloninya atau tumbuh koloni tersebut seperti apa, warnanya bagaimana. Tapi itu pun tidak cukup ya untuk mengidentifikasi jenis bakteri apa sih yang tumbuh di dalam media tersebut. Jadi memang harus dilakukan tahap-tahap identifikasi lanjutan ya. Yang itu semua berdasarkan dari panduan yang sudah ditentukan. Jadi sudah tidak bingung lagi kita untuk membedakan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain.
Oke, kemudian, nah ini adalah saya ambil covernya saja ya. Jadi covernya itu seperti ini dari buku panduannya Burgess Manual ya. Jadi dalam hal ini berisi tentang karakteristik-karakteristik dari bakteri beserta dengan taksonominya ya. Jadi kita tidak akan, insya Allah tidak akan tertukar ya antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Karena mengingat memang karakteristik bakteri itu kan mirip-mirip ya. Artinya dalam hal ini kalau tidak ada upaya untuk mengidentifikasi itu akan jauh lebih susah. Terlebih sekarang teknologi sudah semakin canggih, jadi pengamatan untuk pengidentifikasian bakteri tidak cuma sekedar morfologi secara fisik atau tubuhnya saja, tapi juga secara materi genetiknya ya. Jadi sudah secara susunan genetiknya seperti apa. Jadi kalau memiliki susunan genetik yang lebih dekat itu berarti memiliki satu kekerabatan yang bisa dikatakan dalam satu golongan yang sama begitu ya, dibandingkan dengan yang lain yang mungkin itu susunan genetiknya itu lebih berbeda jauh seperti itu. Baik, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwasannya ketika kita ingin menumbuhkan bakteri di kondisi yang memang itu kita siapkan sama atau hampir sama dengan lingkungan yang itu dalam skala lab gitu ya, kita tidak boleh melupakan kebutuhan utama dari bakteri tersebut yaitu nutrisi. Nah, nutrisi ini biasanya ya atau pada umumnya itu berada dalam satu bahan yang dikenal dengan bahan media. Jadi bahan media inilah yang nantinya akan menjadi tempat hidupnya bakteri sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan nutrisi. Media itu dikenal dengan istilah media kultur ya, atau media yang akan menjadi tempat untuk tumbuhnya bakteri, selain untuk tumbuh juga untuk bisa menyerap nutrisi yang terkandung di dalam media tersebut ya. Nah, di dalam proses kultur bakteri atau proses penumbuhan bakteri secara skala lab gitu ya, itu diperlukan adanya media kultur gitu ya. Nah, media kultur yang sudah biasa digunakan dan secara umum ya, karena dikenal juga dengan istilah media dasar atau media umum, itu adalah media Na dan media Nb. Ya, saya tidak akan menyebutkan nama kepanjangannya apa, nanti silakan dijelaskan pada saat sesi kalian menjelaskan apa itu media Na dan apa itu media Nb. Dan bedanya apa antara satu dengan yang keduanya ya. Jadi yang satu ada A-nya Bu, yang satu B. Nah, itu nanti bisa kalian jelaskan maksud dari Na itu apa, Nb itu apa. Baik, saya persilakan di sini atas nama Rahmadia ada. Rahmadia dan Reina ada? Bu, Ada, saya Bu. udah pernah jawab, Bu. Oh, Rama sudah. Iya. Ya, yang belum saja ya, raise hand-nya diturunin. Reina sudah jawab belum? Rena udah sekali, Bu. Berarti belum, Ya, gak usah lagi ya? ditahan dulu ya, kesempatan yang belum pernah sama sekali, paling tidak merasakan bagaimana menjawab pertanyaan ya, jangan nilainya 0. Sabrina, ada Sabrina? Iya, Bu. Sudah Ada, pernah Bu. menjawab belum? Belum, Bu, mikrobiologi. Oke, dan Suci Rahayu. Coba dilihat lagi ya di link yang saya kirimkan itu namanya sudah menjawab atau belum. Kalau belum, silakan raise hand. Kalau sudah ditahan dulu, nanti akan diberikan kesempatan kalau yang tidak mau menjawab itu yang mau menjawab sudah tidak ada, baru nanti saya persilahkan bagi yang lain, walaupun sudah menjawab nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan atas nama Sabrina dan Suci Rahayu. Bu, izin menjawab. Media kultur adalah lingkungan buatan yang digunakan untuk menumbuhkan atau mendukung dan memelihara mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau sel lainnya di laboratorium. Media kultur menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mikroba tertentu. Perbedaan antara media Na dan Nb. Na nutrien agar
komposisi, Na adalah media padat yang mengandung nutrien dasar seperti ekstrak daging, pepton, garam, dan agar. Fungsinya digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dalam bentuk koloni padat pada permukaan media. Kegunaannya mempermudah observasi bentuk koloni dan karakteristik morfologi lainnya. NB, nutrien broth, komposisinya versi cair dari media Na dan tidak mengandung agar, sehingga tidak padat. Komposisinya mirip dengan Na, termasuk pepton, ekstrak daging, dan garam, tanpa zat pemadat. Fungsinya digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dengan kultur cair, memungkinkan pertumbuhan mikroba dengan suspensi. Kegunaannya cocok untuk mempelajari pertumbuhan mikroorganisme secara massal dan untuk uji biokimia atau enzim. Kesimpulannya itu perbedaan utamanya itu dari bentuk padat, Na itu berbentuk padat karena mengandung agar, sedangkan NB berbentuk cair. Oke, silakan dilanjut. Suci Rahayu. Izin menjawab, Bu. Media kultur itu adalah suatu medium yang digunakan untuk menumbuhkan, mendukung, dan memelihara pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Media Na itu nutrien agar dan NB nutrien broth adalah jenis media nutrisi yang umum digunakan dalam mikrobiologi. Keduanya ini memiliki komposisi nutrisi yang mirip, tetapi ada perbedaan penting antara keduanya. Media Na itu media padat yang mengandung agar sebagai zat pemadat. Biasanya digunakan dalam stacking atau penyebaran mikroorganisme pada permukaan media. Kalau media NB itu media cair tanpa agar, cocok untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme sebelum proses analisis lebih lanjut atau uji laboratorium. Perbedaannya itu kalau Na itu padat, kalau NB itu cair, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Kita lihat ya. Tadi terkait dengan media, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali ya untuk kita bisa mengisolasi bakteri dari alam. Karena kalau nggak ada media kultur, mereka ogah untuk tumbuh gitu ya. Karena di dalam media ini kondisi di mana harus disesuaikan ya dari segi nutrisinya atau dari segi zat-zat yang memang mendukung untuk proses tumbuhnya. Dikenal ada istilah media Na dan media NB ya. Na atau dikenal dengan istilah natrium agar, nutrien agar ya. Kemudian kalau NB itu nutrien broth ya. Sebetulnya kedua-duanya ini merupakan media kultur yang sifatnya adalah media basal atau dasar ya. Bedanya kalau untuk yang Na itu karena dia ada agar, jadi nanti ketika didiamkan beberapa saat dia akan memadat. Sedangkan kalau yang nutrien broth ya itu tidak ada agarnya. Jadi nanti walaupun didiamkan beberapa saat pun, walaupun lama juga pun itu tetap dalam kondisi cair ya. Nah, untuk kemanfaatannya jelas kalau untuk media Na sama NB itu sama-sama sebagai media untuk pertumbuhan dari bakteri ya secara umum. Artinya semua jenis bakteri pasti bisa tumbuh di sini. Hanya saja mungkin nanti perlu ada spesifikasi agar tidak bercampur dengan bakteri-bakteri yang itu bisa masuk ke dalam media juga. Karena merasa itu medianya cocok untuk semua jenis bakteri kan begitu. Nah, kemudian dari segi kandungannya yang jelas yang membedakan itu hanya kandungan agarnya ya. Kalau yang lain-lainnya itu secara umumnya sama, yang jelas dia punya kandungan dari ekstrak beef ya atau ekstrak daging. Karena bakteri itu paling suka banget dengan daging gitu ya. Kemudian ada pepton ya dan ada NaCl. Nah, kalau untuk agar itu hanya pada media Na saja. Sedangkan kalau pada NB tidak ada agarnya. Sehingga kalau dibuat medianya, kalau media Na itu harus berada di tempat yang kondisinya mudah untuk dia bisa memadat dengan baik ya. Jadi di lab itu ada alat khusus ya untuk bisa menumbuhkan media atau mengkulturkan media, yaitu yang kita kenal dengan cawan Petri ya. Ini cawan Petri yang memang nanti di dalamnya itu kita berikan media,
kemudian dibiarkan dia memadat ya, sebelumnya media tersebut harus disterilisasi dulu agar tidak ada kontaminasi bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang lain, baru dituangkan di dalam cawan Petri, dan itu pun semua alat-alat yang digunakan dalam proses pengkulturan itu harus sudah melalui tahap sterilisasi. Jadi memang betul-betul sudah steril ya, tidak cuma sekedar bersih. Kalau bersih itu beda dengan steril. Kalau bersih mungkin cukup dicuci di air mengalir, bahkan tidak menggunakan sabun aja udah kelihatan bersih ya. Apalagi hanya mata kita standarnya. Tapi kalau steril itu pastikan semua mikroba, bahkan calon-calon mikroba atau yang kita kenal dengan sporanya atau sel-sel vegetatifnya itu sudah hilang atau lenyap. Jadi benar-benar sudah steril. Nah, itulah bedanya ya. Jadi kalau kita ingin tahu kondisi alat itu sudah bisa digunakan atau belum pada saat sesi pengkulturan, ya harus sudah disterilisasi dulu. Kalau sudah sterilisasi berarti sudah aman, karena sterilisasi yang bisa kita gunakan itu menggunakan suhu yang sangat tinggi. Jadi ketika suhu itu sangat tinggi, artinya bakteri-bakteri bahkan sampai ke sel-sel vegetatifnya itu sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Tapi kalau cuma dibasuh dengan air atau mungkin diberikan deterjen yang itu belum bisa membunuh bakteri secara maksimal, ya itu belum dikatakan steril ya. Nah, ini perbedaan antara media Na dan media Nb yang kedua-duanya disebut sebagai media dasar ya, bisa digunakan untuk pengkulturan. Hanya saja nanti yang perlu diperhatikan ada beberapa jenis bakteri yang harus ada perlakuan khusus ya, menggunakan media lain yang ada tujuannya tersendiri. Tujuannya untuk apa gitu ya? Misalkan tujuannya agar tidak diganggu oleh bakteri lain, maka diberikan media ini agar bakteri lain tidak mau tumbuh atau yang lain-lainnya. Jadi bagaimana kita menseleksi hanya bakteri yang kita inginkan saja yang memang bisa dikulturkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sudah dikenalkan tadi ada media umum atau media basal, ada media Na, ada media Nb. Selain itu ada nggak, Bu? Ya ada, itu tadi tergantung dari kebutuhan ya. Karena ada beberapa jenis bakteri yang lumayan agak bandel ya. Agak bandel mau tumbuh gitu ya. Jadi sudah perlakuan spesial agar bakteri ini bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi ada perlakuan khusus begitu. Yang pertama adalah media yang diperkaya, kemudian diferensiasi dan media selektif ya. Silakan, saya butuh 6 mahasiswa di sini, masing-masing satu bisa menjelaskan. Untuk pertanyaannya, media diperkaya 2 orang, media diferensiasi 2 orang, media selektif 2 orang ya. Ini yang sebelum pernah raise hand sebelumnya ya, yang saya panggil atas nama Nida. Ada Nida? Ada Bu. Nida dan Muhammad Rizky untuk yang media diperkaya. Kemudian yang media diferensiasi Via dan Putri. Mezi. Kemudian yang ketiga Desi. NS. NS itu siapa? Desi Nirmala, Bu. Oke, Desi Nirmala ya. Biar tidak tertukar dengan yang Desi lainnya. Kemudian dan siapa ini? Dwi Hartati. Oh ya, Dwi Hartati. Oke, silakan dimulai dari media yang diperkaya, Nida dan Rizky, silakan. Baik Bu, izin menjawab. Media diperkaya atau media basal yang diperkaya dengan nutrisi ekstra dalam bentuk darah, serum, kuning telur, dan sebagainya. Umumnya, media diperkaya digunakan untuk bakteri dengan perhatian khusus. Memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada di dalam suatu bahan. Contohnya, selenit kistin broth 12-16 jam, salmonella, alkaline peptone water 6-8 jam, P. cholera,
alkaline peptone water plus NaCl 3%, Vibrio halophilic. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Media basal yang diperkaya dengan nutrisi ekstrak dalam bentuk darah, serum, kuning telur, dan sebagainya. Umumnya media diperkaya digunakan untuk bakteri dengan protein khusus. Kedua, memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada di dalam satu bahan. Contoh, Celentina Christenbrod dari 12 sampai 16 jam. Salmonella. Alkaline peptone water 6 sampai 8 jam. Vichlorelea. Dan terakhir, alkaline peptone water plus NaCl 3%, Vibrio halophilic. Sudah, Ibu. Oke, baik. Silakan dilanjut Via dan Putri untuk media diferensiasi. Izin menjawab, Ibu, untuk media diferensial. Media mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Contohnya, media McConkey dapat dibedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa dan yang tidak memfermentasikan laktosa. Yang kedua, media Klinger iron agar atau KIA dapat diketahui bakteri yang memfermentasikan laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S. Yang ketiga, triple sugar iron agar atau agar TSI, yaitu mengidentifikasi organisme intestinal gram negatif berdasarkan kemampuannya untuk memfermentasikan dektrosa, laktosa, dan sukrosa, serta menghasilkan sulfida. Yang keempat, eosin methylene blue agar atau MBA mengandung laktosa dan berfungsi untuk membedakan mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti E. coli. Terima kasih, Bu. Izin menjawab, Ibu, media diferensial yaitu media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Contohnya yang pertama yaitu media McConkey, yaitu dapat dibedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa dan yang tidak memfermentasikan laktosa. Yang kedua yaitu media Klinger iron agar atau KIA, yaitu dapat diketahui bakteri yang memfermentasikan laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S. Yang ketiga yaitu triple sugar iron agar atau agar TSI, yaitu mengidentifikasi organisme intestinal gram negatif berdasarkan kemampuannya untuk memfermentasikan dektrosa, laktosa, dan sukrosa serta menghasilkan sulfida. Yang keempat yaitu eosin methylene blue agar atau MBA, yaitu mengandung laktosa dan berfungsi untuk membedakan mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti E. coli. Oke, silakan dilanjut media selektif. Izin menjawab, Ibu. Media selektif adalah media yang ditambahkan zat-zat tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contoh, phenylethyl alkohol agar atau PEA, yaitu untuk menumbuhkan bakteri gram positif. PEA mengandung alkohol sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. 2. Media tiosulfat citrat bile sal sukrose atau TCBS, yaitu merupakan media selektif untuk mikroba Vibrio cholera. Ketiga, media Salmonella
Shigella agar atau SSA, yaitu media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, izin menjawab. Media selektif. Media yang ditambah zat-zat tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contoh 1. Valentil alkohol agar atau PA menumbuhkan bakteri gram positif. PA mengandung alkohol sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. 2. Media tiosulfat citrate bil sucrose atau TCBS merupakan media selektif untuk bakteri Vibrio cholera. 3. Media Salmonella dan Shigella agar atau SSA. Media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sebentar ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Untuk jenis-jenis media selain media NA dan media NB, ada tidak media-media lain? Ya jelas ada ya, tergantung dari kebutuhan bakteri yang akan kita kulturkan ya. Yang pertama adalah media diperkaya. Yang jelas ini media yang diperkaya ini dari media basal tadi itu ada spesialnya, ada zat tambahannya kan begitu. Zat tambahannya ini adalah berupa nutrisi ekstra ya yang dimasukkan ke dalam media tersebut, baik itu dalam bentuk darah ya, serum atau kuning telur ya. Ini bukan spesial untuk kita ya, spesial untuk bakteri gitu. Jadi bakteri doyan banget nih jenis-jenis nutrisi seperti ini. Nah, ini biasanya memang diperuntukkan untuk jenis-jenis bakteri yang kurang perhatian gitu ya. Jadi harus diperhatikan secara khusus gitu. Karena kalau nggak begini nanti susah dia tumbuhnya. Karena kita yang butuh ya mau nggak mau kita yang menyediakan agar bakteri tersebut itu mau tumbuh. Nah, dengan begini artinya apa? Memberikan peluang untuk bakteri-bakteri tersebut itu tumbuhnya jauh lebih cepat ya. Artinya dalam hal ini pun tujuan kita tercapai. Jadi dengan begitu akan lebih mudah untuk mendapatkan kultur bakterinya. Nah, contohnya apa media yang diperkaya itu? Ada media selenit cysteine broth ya atau SCB. Nah, ini memiliki kemampuan untuk bisa digunakan untuk pertumbuhan bakteri itu selama 12 sampai 16 jam. Jadi bakterinya bisa tumbuh di kisaran waktu tersebut karena nutrisinya masih oke. Tapi kalau nutrisinya udah habis ya mau diregenerasi lagi dengan nutrisi yang baru juga boleh atau dicukupkan ya tergantung dari kebutuhan kita sudah selesai atau belum. Kalau belum ya berarti dilanjutkan untuk diregenerasikan di tempat atau media yang baru lagi dengan fasilitas yang sama begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, ini untuk selenit cysteine broth ini diutamakan ya jenis-jenis bakteri tertentu ya, misalkan seperti Salmonella. Kita tahu Salmonella ini adalah jenis bakteri patogen ya. Jadi kalau ingin mengetahui suatu penyakit yang disebabkan karena Salmonella ini kan biasanya yang diambil sampelnya adalah darah ya. Misalkan ada seseorang yang mengeluhkan sakit yang memang itu diiringi dengan demam, yang itu nggak turun-turun, biasanya kan ada rekomendasi untuk uji lab gitu ya, untuk dilihat apakah ada infeksi bakteri atau tidak begitu.
Nah, ketika kita ingin menumbuhkan si salmonella ini, biasanya media yang kita sediakan adalah media salinity sustain broth. Ya. Ada juga jenis media diperkaya lainnya, alkaline peptone water ya. Ini memiliki waktu yang lebih singkat ya dibandingkan dengan yang salinity sustain broth. Itu hanya 6 sampai 8 jam ya. Ini diperuntukkan untuk jenis bakteri Vibrio cholera ya. Ini juga bakteri patogen ya, penyebab penyakit kolera pada manusia. Ada juga alkaline peptone water dan ditambah NaCl 3%. Ini modifikasi ya, ditambah 3% NaCl. Ini dikhususkan untuk jenis Vibrio lainnya, tapi yang sifatnya adalah halofilik. Ya. Nah, ini adalah media yang diperkaya. Kalau media diferensial yang bagaimana gitu ya? Kalau yang diferensial ini dia medianya mengandung unsur yang memungkinkan untuk proses identifikasi ya dari golongan tertentu. Yang itu sangat sulit dilakukan kalau sifatnya itu masih campuran. Ya, biasanya kita memperhatikan secara fisiologisnya, karena kan kalau bakteri ini sifat fisiologisnya beda-beda tuh, ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Contoh media McConkie. Nah, media McConkie ini untuk membedakan bakteri yang memiliki sifat fisiologisnya, ada yang mampu memfermentasikan laktosa dan ada yang tidak mampu memfermentasikan laktosa. Ya, biasanya ini jenis bakteri yang membedakan ada yang mampu, ada yang tidak. Makanya kita butuh media diferensial ini ya. Kemudian kalau ada media KIA ya, media Klinger iron agar ini untuk mengetahui bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S atau hidrogen sulfur ya. Jadi ada beberapa bakteri yang itu sulit banget dibedakan berdasarkan media basal. Kok sama gitu ya, tumbuh semua. Nah, makanya dengan diberikan media ini setidaknya bisa untuk meminimalisir tumbuhnya bakteri lain. Jadi istilahnya kita mencoba untuk mengambil bakteri yang sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan. Makanya dengan media diferensial ini membantu kita untuk mengidentifikasi mana nih yang bisa memfermentasikan laktasa dan mana yang tidak dan seterusnya ya. Kemudian ada media TSI ya, triple sugar iron agar. Jadi ini untuk mengetahui jenis bakteri yang memiliki kemampuannya untuk memfermentasikan jenis karbohidrat lain ya, seperti dextrosa, laktosa, dan sukrosa ya, bahkan yang menghasilkan sulfida. Jadi dengan begitu itu akan lebih mudah untuk kita mengenali atau mengidentifikasi. Ada juga media MBA ya, eosin methylene blue agar. Ini khusus untuk jenis bakteri E. coli. Jadi E. coli ada jenis yang mampu menghasilkan atau memfermentasikan laktosa, ya. Ada juga yang tidak. Ya, jadi memang ini menjadi pembeda yang sangat harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti kita keliru untuk mengambil target begitu. Dengan kita tahu kalau ada bakteri, ada media diferensial ini tentunya akan lebih memudahkan kita untuk mengidentifikasi bakteri yang tumbuh ini tuh jenis yang mana sih gitu ya, berdasarkan karakteristik media yang akan digunakan atau yang sudah digunakan. Kemudian media selektif ya, selektif itu kan berarti mencoba untuk mengambil yang betul-betul yang kita inginkan. Jadi kalau yang nggak diinginkan nggak tumbuh gitu ya, atau dibuat tidak tumbuh. Jadi benar-benar kita mencoba untuk menseleksi gitu, diberikan kesempatan hanya pada bakteri yang kita inginkan. Contohnya dalam hal ini kita mencoba untuk mencegah pertumbuhan bakteri lain ya, yang kita utamakan adalah bakteri yang kita harapkan atau yang kita inginkan ya. Contohnya adalah PEA ya. Media PEA ini adalah phenylethyl alkohol agar. Jadi di dalam media itu ada alkoholnya. Nah, alkohol ini bisa diterima ya atau bisa digunakan untuk menumbuhkan bakteri gram positif ya. Sedangkan kalau gram negatif itu enggak tumbuh. Jadi
cara mudah kita untuk menyingkirkan bakteri gram negatif ya dengan cara menggunakan media selektif ini, yaitu media PEA. Coba kalau nggak menggunakan media PEA, gram negatif tumbuh, gram positif tumbuh gitu. Makanya kita berupaya agar seleksi itu tadi yang itu akan mendapatkan target yang sesuai. Jadi kalau kita ingin menggunakan PAA, ya itu tadi kita siap untuk mengambil gram positif dan pastinya gram negatif tidak akan tumbuh di dalam media tersebut. Ya, ada juga media TCBS ya, tiosulfat sitrat bilsalt sukros ya. Ini juga adalah jenis media selektif khusus untuk bakteri Vibrio cholera. Jadi selain bakteri tersebut tidak tumbuh di media tersebut. Jadi dibuat dihambat gitu ya, dibuat tidak disukai gitu. Ibarat kata kalau kalian pengen menyingkirkan beberapa orang di dalam suatu ruangan, kalian memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang tersebut. Misalkan ada yang nggak suka aroma jengkol gitu ya, kasih aja aroma jengkol, pasti orang nyingkir semua ya. Justru kalian yang gagah dengan aroma jengkol itu yang akan stay. Itu jahat banget tapi ya. Enggak, dalam hal ini tujuannya untuk seleksi sesuatu yang tidak kita butuhkan. Tapi kalau untuk sengaja membuat orang pergi dari suatu tempat, yaitu tidak baik ya. Alangkah baiknya kita membuat kondisi lingkungan yang nyaman sehingga orang pun juga memiliki hak yang sama dengan kita berada dalam satu tempat yang sama dan sama-sama memperoleh kenyamanan. Jangan sampai nanti ada yang tidak nyaman hanya gara-gara sikap kita yang kurang baik seperti itu ya. Kita beda loh dengan bakteri ya. Kita adalah manusia, makhluk hidup yang diberikan akal dan pikiran. Kemudian media SSA, Salmonella sigilla agar ya. Jadi ini khusus juga untuk menseleksi bakteri-bakteri yang memang masuk ke dalam golongan Salmonella dan Shigella. Ini semuanya bakteri patogen ya, yang sifatnya memang berbahaya. Jadi harus diperhatikan dari segi safety-nya. Makanya kalau ingin melakukan pemeriksaan atau ingin mengkulturkan, itu harus ada lab secara khusus ya. Misalkan di rumah sakit itu labnya sudah terstandar ya. Kemudian di industri itu juga sudah terstandar. Kalau lab-lab yang belum standar belum bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan atau pengkulturan bakteri yang itu menggunakan bakteri yang patogen ya, karena khawatirnya akan mengalami cross infection ya atau infeksi silang. Jadi jangan sampai itu terjadi karena kasihan juga nanti yang memeriksa malah terinfeksi oleh bakteri yang diperiksanya begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kriteria mikroba untuk industri yang baik? Nah, kita sudah masuk di apa namanya di tahap untuk bisa mempertimbangkan jenis-jenis mikroba yang sekiranya bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan skala industri ya. Karena bagaimanapun mengingat potensi mikroba ini sangat luar biasa ya, karena mengingat juga jumlahnya yang melimpah. Jadi tidak khawatir akan kekurangan atau tidak khawatir akan penurunan populasi ya. Beda cerita kalau itu yang digunakan adalah tanaman. Nanti kalau semua orang beralih ke tanaman dan tidak diiringi dengan proses penumbuhan kembali atau pelestarian, kita akan banyak kehilangan sumber-sumber alam tersebut ya. Baik, di sini ada beberapa kriteria mikroba yang itu bisa digunakan atau bisa dikembangkan di skala industri. Tentunya banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, tidak cuma satu dari segi manfaat, tetapi juga yang lain-lainnya. Baik, di sini saya persilakan atas nama Putri Asmara ada? Putri Asmara dan Zaki. Ada Zaki? Putri Asmara? Ada, Ibu. Ibu maaf, Zaki udah pernah menjawab, Bu. Oh, sudah. Sebentar ya, Bu. Diva, ada Diva? Ada, Ibu. Ya, silakan. Putri Asmara dan Diva.
Baik Bu, izin menjawab. Kriteria mikrobiologi untuk industri yang baik di isolasi itu yang pertama, nutrisi yang dibutuhkan mudah dan murah. Yang kedua, suhu optimum di bawah 40 Celcius. Yang ketiga, dalam prosesnya tidak membutuhkan alat yang sulit dikendalikan. Yang keempat, mikroba stabil. Yang kelima, produktivitas cukup tinggi. Dan yang keenam, mudah memisahkan produk dari kultur. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan dilanjut. Diva, silakan. Sebentar, Bu. Iya, Bu, sebentar. Baik Bu, izin menjawab. Sesuai dengan definisi yang ada bahwa prebiotik merupakan mikroorganisme yang dikonsumsi dalam kondisi hidup dengan jumlah yang cukup serta mampu berkembang biak dalam saluran pencernaan manusia dan membawa manfaat kesehatan. Maka kebutuhan utama bakteri prebiotik adalah memiliki kemampuan untuk tetap hidup saat melewati lambung saluran pencernaan dengan berbagai aktivitas enzimatik akhirnya menuju kolon dan berkembang serta membawa manfaat bagi kesehatan tubuh. Baik Bu, terima kasih. Oke, disesuaikan dengan pertanyaannya ya, menjawabnya yang dijelaskan Diva tadi kurang kena dengan jawaban atau pertanyaannya ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana kriteria mikroba untuk industri ya, bukan di dalam tubuh manusia gitu. Jadi agak jaga Makasih ya Bu. Lagi pelayanan soalnya Bu, boleh dibenerin nggak Bu? Ya, silakan kalau mau. Sebentar Ibu. Baik Ibu, izin menjawab. Isolasi mikroba. Satu memilih isolat yang ada dalam koleksi kultur. Yang kedua, isolasi langsung dalam alam. Kriteria mikroba atau industri yang baik diisolasi. Yang pertama, nutrisi yang dibutuhkan mudah atau murah. Yang kedua, suhu optimum di bawah 40 derajat. Yang ketiga, dalam prosesnya tidak membutuhkan alat yang sulit dipindahkan. Yang keempat, sifat mikroba stabil. Yang kelima, produktivitas cukup tinggi. Yang terakhir, mudah memisahkan produk dan kultur. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga ya atas penjelasannya. Apa kriterianya? Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, untuk kita bisa mengambil mikroba sebagai bahan untuk bisa dikembangkan ya apapun itu ya, untuk produk-produk kefarmasian, obat, enzim atau apapun itu tidak hanya sekedar memperhatikan manfaatnya saja. Karena kalau cuma memperhatikan manfaat tapi ternyata faktor-faktor lain tidak mendukung, itu juga tidak bisa dipilih ya, karena justru malah akan merugikan ya. Karena mengingat bahwasanya butuh yang namanya biaya ya dalam proses pengkulturan sampai selesai begitu. Karena dalam hal ini ada beberapa kriteria mikroba yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, nutrisi yang dibutuhkan itu mudah
ya. Jadi nutrisinya itu tidak perlu kita ribet atau sulit untuk mencarinya. Dan tentunya terhitung murah. Kalau murah ini relatif ya. Kalau murahnya industri tentu mahalnya kita kan begitu. Tapi paling tidak kalau industri itu kan sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat sangat detail ya. Jadi tidak akan salah dalam memperkirakan ya berapa kebutuhannya, berapa biayanya dan bagaimana hasilnya nanti. Tapi yang jelas di sini bagaimanapun apapun itu bahan itu jangan sampai melebihi biayanya dari apa yang nantinya akan diperoleh ya. Itu tadi satu, nutrisi yang dibutuhkan mudah dan murah ya. Kemudian suhu optimumnya di bawah 40 derajat Celcius. Meskipun ada beberapa jenis bakteri yang spesial itu tadi ya, yang dia itu harus berada di suhu yang sangat tinggi gitu ya. Misalkan jenis bakteri termofilik itu harus berada di suhu di atas 100 derajat Celcius. Jadi kan kita harus menyiapkan kondisi alat yang suhunya di suhu yang tinggi. Itu kan sangat butuh waktu, butuh biaya, begitu ya, yang mempersiapkan itu semua. Nah, kalau yang masih dari standar di bawah 40 derajat Celcius, artinya masih mudah ya, dan tidak begitu sulit, dan tentunya biaya yang diperlukan juga tidak begitu mahal dibandingkan dengan yang menyediakan khusus untuk alat yang suhunya bisa diatur lebih dari suhu normal ya. Kemudian mikrobanya stabil ya. Jadi jenis bakteri ini kan karakteristiknya mudah sekali mengalami perubahan genetik ya. Kalau bisa diusahakan jenis bakteri yang secara genetiknya itu stabil. Jadi nanti tidak akan memberikan pengaruh sifat yang berbeda-beda dari generasi-generasi selanjutnya ya. Jadi kita bisa tetap memperoleh manfaat yang sama. Mau dikulturkan mau berapa kali regenerasi, nah, itu bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan produk yang kualitasnya sama, jadi tidak akan berubah-ubah. Kemudian produktivitasnya cukup tinggi ya kan. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kita sudah ngoyo-ngoyo menumbuhkan bakteri ternyata hasilnya rendah. Tidak sebanding dengan apa yang sudah kita keluarkan dari segi biaya, waktu dan lain-lain. Kemudian mudah memisahkan produk dari kultur. Nah, ini jangan sampai nanti yang diambil itu adalah bakterinya. Kan kita sebetulnya nggak butuh bakterinya ya. Yang kita butuhkan itu kan produknya atau metabolitnya yang ada di dalam proses pertumbuhan dari bakteri tersebut ya. Misalkan enzim itu kan hasil samping dari bakteri tersebut ya yang bisa kita gunakan atau jenis-jenis yang lainnya. Nah, makanya jangan sampai nanti kita kesulitan untuk mempurifikasi atau mendapatkan isolat murninya. Jadi betul-betul adalah produk yang kita inginkan, tidak lagi bercampur dengan bakterinya. Ya kalau bercampur dengan bakterinya nanti bakterinya masuk ke dalam tubuh manusia justru malah bisa menyebabkan dampak yang negatif ya. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan mudah memisahkan produk yang kita inginkan dengan kulturnya. Jadi kulturnya ya sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Yang kita pakai adalah hasilnya. Nah, kemudian dalam hal ini ada beberapa metode isolasi ya. Metode isolasi itu isolasi seleksi terhadap karakteristik tertentu atau yang dikenal dengan istilah pengayaan gitu ya. Yang ini nantinya akan mempermudah ya untuk proses mikroba, atau ada juga isolasi secara acak ya. Dalam hal ini akan dilakukan screening. Biasanya sih yang paling sering itu acak. Jadi kita cari dulu secara acak atau random di alam, nanti kita tumbuhkan, lalu kita screening gitu. Tapi bisa juga kalau itu sudah ada isolat bakterinya, baru kita lakukan untuk pemeriksaan secara karakteristiknya, itu juga bisa ya. Nah, prosedur isolasi itu memang tergantung dari apa yang sekiranya itu sangat mendukung ya. Misalkan dari jenis mikroba yang diisolasi kan tentunya beda-beda ya karakteristiknya. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang bagaimana. Pokoknya semuanya memiliki karakteristik yang beda-beda. Biaya ya tentu karena semua bahan dan alat spesial semua ini kalau untuk kaitannya dengan pemeriksaan mikroba, karena bukan seperti alat atau
bahan seperti biasanya ya. Bahkan sudah ada alat, ada bahan, kita pasti masih butuh proses sterilisasi. Jangan sampai nanti di bahan tersebut atau di alat tersebut itu ada bakteri-bakteri lain yang akhirnya bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, ini sangat tidak diharapkan ya, karena kalau sampai gagal berarti sudah banyak dana-dana atau biaya yang dikeluarkan itu hilang begitu saja. Makanya harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki, terutama fasilitas laboratorium. Waktu itu juga ya. Jadi dalam hal ini untuk kebutuhan industri memang banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan ya untuk memutuskan sumber bahan yang akan digunakan ya. Jangan sampai nanti justru malah tombok gitu ya bahasanya ya, yang sekiranya itu bisa memberikan manfaat justru malah sebaliknya atau merugikan. Itu jangan sampai itu terjadi ya. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan jenis atau golongan bakteri yang bisa diterapkan ya di bidang industri. Baik, selanjutnya bagaimana metode pengambilan sampel ya, yang itu dari alam untuk kita peroleh, yang nantinya akan kita isolasi bakterinya, yang itu bisa dalam bentuk sampel padatan atau dalam bentuk sampel cair ya. Ini 2 mahasiswa saja ya, karena pertanyaannya singkat. Oke, silakan di sini yang sudah raise hand atas nama Retno Hasmitasari. Ini yakin yang belum menjawab ya? Retno dan Desi Eliasari. Silakan. Baik Bu, izin menjawab untuk metode pengambilan sampel. Sampel berupa padatan itu dari tanah, serpian batu, dan kayu. Diambil menggunakan spatula atau pinset steril. Penyimpanan menggunakan kantong plastik steril. Untuk yang kedua, sampel berupa cairan, yaitu darah, urin, air, lumpur, dan lain-lain. Penyampaian Terima kasih Bu. Baik, izin menjawab Ibu untuk metode pengambilan sampel. Yang pertama, sampel berupa padatan, yaitu tanah, serpihan batu, dan kayu. Diambil menggunakan spatula atau pinset steril. Terus penyimpanannya menggunakan kantong plastik steril. Yang kedua, sampel berupa cairan, yaitu darah, urin, air, lumpur, dan lain-lain. Itu diambil menggunakan pipet tetes steril, terus untuk penyimpanan sampel dengan tabung polipropilen steril. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada beberapa teknik ya dalam proses pengambilan sampel yang itu dari alam, misalkan dalam bentuk sampel padatan, juga dalam bentuk sampel cairan ya. Kalau dari alam itu kan lebih banyaknya yang padatan, bisa dari tanah, bisa dari serpihan batu, kayu, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau sampel cairan ini memang biasanya lebih ke medis ya. Ada juga yang dari alam, tapi itu sifatnya misalkan seperti air, lumpur gitu ya, yang bisa diambil untuk bisa dijadikan sumber ya untuk mikroba. Nah, kalau untuk yang padatan ini tentu sangat berbeda dengan yang cairan ya, cara mengambilnya. Kalau untuk yang padatan kita butuh semuanya dalam kondisi steril ya, baik itu yang padatan maupun cairan. Itu kita bisa menggunakan spatula atau pinset steril ya untuk mengambil sedikit sampel yang dari alam tersebut lalu dimasukkan ke dalam plastik. Ini bukan sembarang kantong plastik yang biasa kita jumpai di warung-warung ya. Ini khusus ya, memang yang sudah dalam kondisi yang steril ya. Jadi tidak akan terkontaminasi adanya bakteri-bakteri lain yang tumbuh di situ.
Kemudian kalau untuk sampel yang cairan itu bisa dalam bentuk darah, urin, ya, air, lumpur dan lain-lain. Pokoknya bentuknya cairan ya. Caranya ya tidak menggunakan kantong plastik ya, tapi menggunakan apa namanya tabung ya, khusus ini tabung steril, namanya tabung polipropilen steril ya, yang di dalamnya itu sudah dalam kondisi yang steril. Kalau untuk darah biasanya dilengkapi dengan antikoagulan ya, yang tidak membuat tabungnya apa darahnya itu membeku dalam waktu yang cepat ya, khusus untuk darah. Nah, dalam hal ini cara pengambilannya pun tidak menggunakan spatula atau menggunakan pinset, tapi menggunakan pipet tetes, tapi yang sudah disterilkan. Jadi semuanya dalam kondisi yang steril ya. Jadi ini adalah metodenya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh sampel tersebut dan kita mencoba untuk mengkulturkan ya. Jadi proses pengkulturan ini ada beberapa teknik ya dalam pengisolasian. Jadi ada teknik gores ya, ada teknik sebar dan ada teknik tuang ya. Tapi karena waktu kita sudah habis ya, jadi untuk yang sesi metode isolasi ini akan dilanjutkan pekan selanjutnya ya setelah UTS, karena sebetulnya materi ini tuh terdiri dari 2 pertemuan ya. Jadi kalau untuk pertemuan pertama cukup sampai ke teknik untuk pengambilan sampel dari alam ya untuk kita kulturkan. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai metode isolasinya. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan bakteri yang itu kita ambil dari alam ya, lalu kita kulturkan di media yang sudah kita siapkan nanti secara laboratorium agar kita bisa melihat pertumbuhan dari bakteri itu dalam bentuk koloni. Ini hanya spill awal aja ya, jadi ada metode gores, metode sebar, dan metode tuang. Jadi bagi kalian yang belum menyimak video record yang saya berikan, silakan disimak dulu, agar di sesi pertanyaan selanjutnya itu tidak salah menjawab gitu ya. Artinya saya memberikan record materi kuliah sebelumnya itu kan supaya kalian ada gambaran. Apa sih yang akan dijelaskan, apa sih pembahasannya, dan sekalian kalian bisa mencatat gitu. Nantinya pada saat sesi Zoom seperti ini sudah tidak lagi menyampaikan materi sedetail-detailnya, tapi lebih detailnya adalah kalian bagaimana menjelaskan kembali dari apa yang sudah kalian simak ya di materi tersebut. Harusnya seperti itu ya. Jadi kalau sebelum UTS ini kalian masih belum bisa melakukan itu semua, coba nanti setelah UTS dicoba lagi ya, diatur lagi waktunya. Jadi jangan sampai nanti ada yang kesulitan, ada yang keteter waktunya. Jadi kalau sekiranya kalian memang ada kesibukan lain, berarti konsekuensinya adalah kalian harus menyisakan waktu yang betul-betul kalian fokus untuk belajar. Ya, kalau nggak gitu kalian nggak akan pernah bisa gitu. Dan jangan pernah menyamakan kesibukan kita dengan kesibukan orang lain ya. Kalau begitu sulitnya, iya, itu adalah risiko yang harus kita ambil ya. Jadi jangan berpikir kita yang paling susah, kita yang paling sulit, kita yang paling nggak bisa, kita yang paling sibuk. Enggak. Justru banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih sibuk daripada kita, tapi masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti kuliah misalkan. Ya, jadi jangan dijadikan alasan. Itu semua akan membenarkan apa yang menjadi keterbatasan kita. Ya, keterbatasan kita ini ya sesuatu yang harus kita carikan solusi, bukan sesuatu harus kita terima begitu saja. Kalau tidak ingin menyesal kemudian. Ya, tentu kalau saya sih prinsipnya, ketika kalian mau belajar, ketika kalian mau menyimak, itu tidak akan mengkhianati hasil kok ya. Kalau kalian sama sekali tidak mau belajar, tidak mau memberikan partisipasi dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, ya itu akan 11-12 dengan hasilnya begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. Semua nilai itu sifatnya transparan. Artinya tidak ada yang dibuat-buat oleh dosen, dan tentunya kalian bisa melihat hasilnya, tidak cuma sekedar hasilnya, tetapi juga rinciannya ya. Jadi bagaimana kalian keaktifannya, bagaimana kehadirannya, kemudian bagaimana penugasannya, kuisnya, dan lain-lain ya. Jadi ini harapannya bisa dijadikan motivasi
Kita lihat nanti ya hasil UTS-nya seperti apa. Kalau dirasa masih banyak yang perlu dievaluasi, berarti tidak ada alasan lain untuk tidak bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Kalau tidak ingin mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Ya, saya bukannya mengancam, tapi mengingatkan. Daripada nanti saya mengingatkannya sudah di akhir, sudah telanjur, dan tidak bisa diperbaiki lagi selain mengulang di semester depan. Itu sangat disayangkan sekali. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya mengenai bab untuk seleksi ya, isolasi dan seleksi, dan untuk pekan berikutnya nanti kita akan melanjutkan ya berkenaan dengan metode isolasi dari bakteri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini tidak saya absen karena siakatnya tidak bisa dibuka. Biasanya saya kalau tidak absen itu karena siakatnya nggak bisa dibuka ya. Tapi jangan khawatir, biasanya saya akan melihat dari nama-nama yang ada pada Zoom. Jadi nama-nama yang ada pada Zoom ini saya anggap hadir. Karena mudah ya kalau di kuliah saya. Yang penting akun atau namanya ada di dalam Zoom ya. Tapi untuk hadiran saja. Kalau untuk keaktifan berbeda ya. Kalau untuk sekedar hadir ya bisa saja saya bilang hadir semua ya. Tapi kalau keaktifan belum tentu karena hanya mereka-mereka yang mau-mau saja yang memberikan partisipasi aktifnya ya dalam sesi perkuliahan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi perkuliahan kita siang hari ini. Selamat menyiapkan untuk UTS ya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak bisa dijawab gitu ya, atau justru malah menghambat. Jadi sebaiknya dari jauh-jauh hari itu dipersiapkan sebaik mungkin, baik itu belajarnya maupun secara administrasinya. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, bagi yang belum ada kesempatan untuk menjawab, itu silakan digunakan kesempatannya untuk pekan selanjutnya ya pada saat sesi Zoom seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.